Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, baik. Coba lihat di antara anak-anak ada yang tidak hadir? Hadir. Semuanya hadir? Hadir. Baik. Jadi anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Untuk itu, silakan leader untuk memimpin doa. Siapa leadernya hari ini? Oke, silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Saya ingin memulai dari secara agama-Katolik. Nama pada Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga membaik kami membuat pelajaran kami pada pagi hari ini. Semoga pelajaran kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Ini kami sampaikan kepada kamu dengan nama Yesus dan Yesus kami. Amin. Santa Maria, Bunda Yesus, Tuhan kami. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Oke, nah sekarang Patus akan melihat kerapian kelas dulu. Semuanya sudah rapi? Sudah ya? Oke, baik. Nah sekarang sebelum kita masuk ke materi, ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Garuda Pancasila. Nah, untuk itu saya mengajak anak-anak semua untuk berdiri. Oke, silakan semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, baik. Agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan baik, untuk itu kita membuat kesepakatan dulu. Nah, Patus minta hanya 3 kesepakatan saja. Ayo, yang bisa angkat tangan. Kesepakatan yang pertama apa? Oke, Ferdinand. Fokus. Yang kedua, silakan, Novan. Disiplin. Oke, yang ketiga, Hafiz. Mengangkat tangan saat berbicara atau bertanya. Oke. Angkat tangan. Sebelum berbicara. Oke, jadi anak-anak sekalian, ketiga kesepakatan inilah yang kita terapkan selama proses pembelajaran berlangsung, ya. Nah, di antara anak-anak nanti kalau ada yang melanggar ketiga kesepakatan yang telah kita buat, nanti ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya nanti akan berdiri di silent moment selama 5 menit. Ada paham semuanya? Oke, baik, silakan turun tangannya.
Oke, sebelum Patus menyampaikan tujuan pembelajaran agar pembelajaran kita juga tentunya sangat baik, maka kita ice breaking dulu, ya. Oke, perhatikan, Sir, ya. Namanya tepuk konsentrasi, ya. Kalau misalnya nanti Patus sampaikan tepuk konsentrasi, baru tepuk, lalu kemudian kata konsentrasi itu diikuti. Paham ya? Oke, tepuk konsentrasi. Ulang. Kalau misalnya Patus sampaikan tepuk konsentrasi itu, kalian sampaikan konsentrasi dimulai. Ya? Paham ya? Oke, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, di sini Patus sudah menyediakan video, ya, tentang materi yang kita akan pelajari. Nah, sebelum ke situ, Patus akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang pertama nanti mengidentifikasi berbagai jenis energi dan penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua apa? Menjelaskan pentingnya penghematan energi dan dampak dari penggunaan energi berlebihan. Oke, yang ketiga. Memberikan contoh tindakan menghemat energi di rumah dan sekolah. Oke, memberikan contoh tindakan menghemat energi dan ya, di rumah dan di sekolah. Nah, perhatikan di situ. Nah, setiap anak-anak nanti perhatikan gambar yang akan muncul pada layar, ya. Nah, kira-kira menurut anak-anak, bagaimana pendapat anak-anak itu tentang gambar berikut? Di sini ada gambar A, ada gambar B. Silakan yang bisa menjawab sebelum kita masuk ke materi. Grace. Gambar A menampilkan sebuah anak yang membawa energi listrik. Gambar A menampilkan anak yang boros energi listrik. Oke, good job. Tepuk tangan dulu untuk Grace. Siapa yang bisa menjelaskan gambar B? Jen. Yang B menjelaskan yang menghemat energi listrik dan air. Oke, gambar B menjelaskan hemat energi listrik dan air. Maka kita lihat di sini gambar A itu pemborosan listrik. Ya, gambar pemborosan di Listrik. Yang kedua tadi gambar apa? Menghemat energi listrik dan air. Oke, menghemat energi listrik dan air. Nah, kira-kira kalau sudah kita temukan kedua gambar ini, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa sih? Tentang apa? Grace. Menghemat energi. Menghemat energi. Oke, baik. Nah, sebelum ke situ, ya, Patus akan menampilkan video. Ya, di sini Patus akan menampilkan video tentang pemborosan listrik. Perhatikan baik-baik. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Eskul hari ini lama banget. Hah?
Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Reno? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ih, ya ampun Reno. Loh kak, udah pulang? Hah? Ih. Hah? Loh kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya kak, lupa. Hah? Ih, astaga, apa lagi sih kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, cas HP, cas lampu emergency. Mending kamu tidur deh. Udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh, jangan kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Duh, kakak bawel banget. Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini? Alah, gitu kan yang penting udah bayar, Pak. Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan, mati lampu. Kok aku yang disalahin? Ih. Lagi pemadaman listrik kan? Sabar ya, sambil nunggu. Tahu nggak alasannya kenapa ada pemadaman listrik? Emang kenapa? Hah? Listrik yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya secara alami. Penggunaan yang berlebihan akan membuat persediaan sumber daya alam cepat habis. Coba bayangkan, seandainya semua orang di bumi setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan seperti yang tadi, sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik menjadi habis. Reno jadi tidak bisa bermain game, tidak bisa menonton TV, tidak bisa menyalakan AC di saat panas, tidak bisa makan es krim karena kulkas tidak dialiri listrik. Saat malam juga tidak akan ada lampu untuk menerangi rumah Reno. Ayo, serem kan? Oh, jadi begitu. Makanya Reno, lain kali yang nggak perlu dimatiin aja. Iya kak, maaf, Reno tidak tahu. Makanya, kalian juga harus menghemat energi ya, supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Gimana caranya Egi? Ajarin dong. Iya nih Egi, Reno butuh nih yang kayak gini. Oke, nah sekarang kita lihat tadi ya video tentang pemborosan listrik. Nah sekarang, menurut anak-anak, yang pertama, apa saja kebiasaan boros listrik yang dilakukan anak dalam video? Ayo angkat tangan. Yang bisa silahkan angkat tangan. Hafiz. Tidak mematikan AC kalau tidak digunakan. Oke, tidak mematikan AC saat tidak digunakan. Oke, ada lagi? Belva. Menghidupkan semua peralatan elektronik saat tidak digunakan. Oke, menghidupkan semua peralatan elektronik. Oke, ada lagi? Grace. Tidak mematikan TV setelah menggunakan. Oke, tidak mematikan TV setelah menggunakannya. Ya. Jadi itu yang dilakukan anak dalam video tadi. Nah, yang kedua. Nah, kira-kira apa dampak jika kita membiarkan alat elektronik itu menyala terus-menerus? Ferdinand, listrik
cepat habis. Oke, ada lagi? Apa? Kira-kira apa? Dampak jika kita membiarkan alat elektronik itu menyala terus-menerus. Apa yang terjadi? Selain listrik itu cepat habis, apa? Habis. Koslet dan barang elektronik itu juga cepat rusak. Ya. Yang ketiga, nah kira-kira bagaimana seharusnya sikap kita saat menggunakan listrik di rumah? Bagaimana sikap kita yang baik dalam menggunakan listrik di rumah? Rian, menghemat listrik. Oke, sikap kita pertama menghemat listrik dengan cara apa? Mematikan lampu ketika siang hari. Mematikan lampu ketika siang hari. Ada lagi? Nabel, mematikan TV jika tidak digunakan. Apa lagi? Sikap kita saat menggunakan listrik di rumah. Tadi menghemat listrik dengan cara apa? Yang pertama, matikan lampu tadi pada siang hari. Kemudian matikan TV saat tidak digunakan. Ya. Jadi itu sikap kita untuk menggunakan listrik di rumah. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik. Materi kita tentang hari ini adalah tentang penghematan energi. Ya. Ada yang tahu tentang energi? Setelah kita lihat tadi video itu, ada yang tahu arti dari kata energi? Hafiz? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Yang lain? Hanya si Hafiz saja di kelas ini. Jangan lihat ke saya. Arti dari energi. Oke, baik. Kita lihat sama-sama ya. Energi itu merupakan tenaga yang membuat kita bisa bergerak dan bekerja. Contohnya, sebelum kalian ke rumah tadi, apa yang kalian lakukan? Apa? Makan. Ya. Makan itu, ketika kita makan itu membuat energi di kita bisa bergerak dan bekerja. Betul atau tidak? Betul. Lalu kemudian energi itu tidak bisa hilang, ya, hanya bisa berubah bentuk. Misalnya apa di sini? Listrik jadi cahaya. Listrik jadi cahaya atau Makanan jadi tenaga. dari makanan menjadi tenaga. Paham ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat hal-hal yang kita akan pelajari. Nah, ini merupakan apa? Energi. Jenis-jenis Energi. Yang pertama apa di sini? Energi panas. Oke, yang kedua, Energi bunyi. yang ketiga, Energi yang keempat, cahaya. Potensial. Gerak dan kimia. Oke, baik. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini merupakan jenis-jenis energi. Nah, kita akan lihat yang pertama. Ya, di sini ada apa? Ada gambar apa sih? Api dan matahari. Api, matahari. Kemudian di sini apa? Ketiga. Energi dari kompor listrik. Nah, kira-kira ini merupakan energi apa? Listrik. Energi listrik. Lihat di sini ada matahari, ada api, ada barang-barang yang sifatnya ya sumbernya itu dari listrik. Ada setrika listrik, ada pemasak nasi, kemudian kompor listrik. Ini termasuk energi apa? Listrik. Energi apa? Energi Panas. panas. Ya. Nah, arti dari energi
panas itu sendiri apa di situ? Kalau Energi panas itu sama dengan energi kalor, ya. Yang artinya itu ya dapat berasal dari berbagai sumber. Pernah lihat matahari? pernah Apa yang kalian rasakan? panas. Kemudian api, ya ketika kalian bakar menggunakan kayu, apa yang kalian rasakan? Panas. Panas. Atau menggunakan kompor, ya. Yang terjadi apa? Panas. Panas. Jika kita dekatkan dengan kompor itu, maka yang terjadi adalah panas. Lalu kemudian ini setrika listrik ini. Nah, sumbernya itu dari listrik, ya. Sehingga bisa dia setrika pakaian, bisa rapi barang-barang itu, ya. Kemudian memasak nasi ini, ya. Kemudian ada kompor Listrik. bisa paham sampai sini? Bangsa. Oke, nah sekarang kita lanjut yang kedua. Yang dari belakang bisa nampak gambarnya? Bisa? Ini gambar apa? Di sini ada 5 gambar. Ini gambar apa? Telepon. Telepon. Ini Radio. radio. Lonceng. Gitar. Mikrofon. Apa? Mikrofon. Ya orang bilang megafon. Ada kalau yang namanya mereknya adalah tua ya. Tahu tua ya? Oke. Nah kira-kira ini termasuk energi apa? Bunyi. Energi? Ada yang tahu arti dari energi bunyi itu sendiri? Baik, kita lihat. Tadi energi bunyi itu sama dengan energi suara ya, yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Ya, biasanya kan telepon ini telepon rumah ya. Kalau dia ada telepon masuk pasti dia bergetar atau berbunyi. Ya. Lalu kemudian suara dapat bergetar akibat pukulan, petikan, tiupan atau gesekan. Gitar ini orang menyanyi, petik ya. Lonceng digoyang, maka bunyi suaranya ya. Kemudian ini radio ini. Kemudian yang ke-5 ini adalah mikrofon ini tadi ya. Megafon ini. Ya. Kalau kita maka suaranya keluar. Ya. Jadi itu yang kedua, energi bunyi. Kemudian yang berikut adalah ini gambar apa? Listrik. Gambar? Listrik. Gambar listrik. Ya. Ini ada tiang listrik, ini ada kabelnya, ini lampu menyala. Sudah jelas ya? Jadi ini merupakan contoh energi listrik ya. Yang artinya sumber utama energi listrik itu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah dari PLN. Ya, PLN. Ada yang tahu nggak apa dengan PLN ini? Apa? Apa? Perusahaan listrik negara. Ini punya negara, ya. Di sumber utama energi listrik yang kita pakai selama ini dalam kehidupan sehari-hari kita adalah dari PLN. Ya. Nah, ada yang sumber misalnya dari pembangkit listrik tenaga air atau ada juga yang dari PLTU ya. Panas bumi. Nah, selanjutnya kita lihat. Nih, gambar apa? Lampu, Api. Senter. Layar bulan. apa ini? Zaman dulu itu apa? Lentera. Ya. Nah, ini termasuk energi apa? Cahaya. Energi cahaya. Ya. Jadi energi cahaya itu sendiri merupakan ya jenis energi yang berasal dari
sumber cahaya. Lampu, senter, kemudian api, ada bulan, ada bendera. Ya, itu merupakan contoh energi cahaya. Masih semangat? Masih. Baik, kita lanjut. Ya. Nah, kemudian yang berikut di sini ada ya orang yang sedang memanah. Ya. Ini gambar apa? PLTA. Berarti atom. Ya, orang di bendungan ini.